Al-Mu'minun, orang-orang mukmin. Makkiyah, surah ke-23, 118 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat, selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka, serta orang-orang yang memelihara salat mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga, Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Sungguh kami telah menciptakan 7 langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami maha kuasa melenyapkannya. Lalu, dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu mendapatkan buah-buahan yang banyak, dan dari sebagiannya itu kamu makan. Kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh di Bukit Sinai, yang menghasilkan minyak dan lauk pauk pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, air susu. Padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Di atasnya, hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Apakah kamu tidak bertakwa?" Maka para pemuka orang-orang yang kufur dari kaumnya berkata, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Seandainya Allah berkehendak, tentu Dia akan mengutus malaikat. Belum pernah kami dengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Tunggulah dia sampai waktu yang ditentukan." Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakanku." Kami wahyukan kepadanya, "Buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk kami. Apabila perintah kami telah datang dan tungku, dapur, telah memancarkan air, masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis binatang, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan, akan ditimpa siksaan di antara mereka. Janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Apabila engkau dan orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Berdoalah, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya kami benar-benar menimpakan cobaan kepada kaum Nuh itu. Kemudian kami ciptakan setelah mereka umat yang lain, kaum Ad. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dia berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Apakah kamu tidak bertakwa?" Para pemuka kaumnya yang kufur dan mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia berkata, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan minum apa yang kamu minum. Sungguh, jika menaati manusia yang seperti kamu, sesungguhnya kamu benar-benar akan merugi. Adakah dia menjanjikan kepadamu bahwa apabila telah mati serta menjadi tanah dan tulang belulang, kamu benar-benar akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali apa yang diancamkan kepadamu itu dari kebenaran. Ia, kehidupan itu, tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati, hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia, Hud, tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Hud, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka telah mendustakanku." Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka benar-benar akan menyesal." Lalu mereka dimusnahkan oleh suara yang menggelegar dengan sebenar-benarnya, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dihanyutkan banjir. Maka kebinasaanlah bagi kaum yang zalim. Kemudian kami ciptakan setelah mereka umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Kemudian kami utus rasul-rasul kami secara berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami iringkan kebinasaan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kami jadikan pula mereka bahan pembicaraan. Maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda, kebesaran, kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Akan tetapi, mereka angkuh dan sejak dahulu mereka adalah kaum yang sombong. Mereka berkata, "Apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada kita?" Maka mereka mendustakan keduanya. Oleh karena itu, mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Telah kami jadikan Isa, putra Maryam bersama ibunya sebagai tanda kebesaran kami, dan kami lindungi mereka di sebuah dataran tinggi yang tenang untuk ditempati dengan air yang mengalir. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal salehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya, agama Tauhid, inilah agama kamu, agama yang satu, dan akulah Tuhanmu. Maka, bertakwalah kepadaku." Lalu mereka, para pengikut Rasul, terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka, masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa apa yang kami berikan kepada mereka berupa harta dan anak-anak? Itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidaklah demikian, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sesungguhnya orang-orang yang sangat berhati-hati karena takut, azab, Tuhannya
orang-orang yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, orang-orang yang tidak mempersekutukan Tuhannya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Kami tidak membebani seorang pun, kecuali menurut kesanggupannya. Pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizalimi. Akan tetapi, hati mereka, orang-orang kafir, itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran, ini, dan mereka mempunyai perbuatan-perbuatan buruk, selain itu yang terus mereka kerjakan. Sehingga, apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta pertolongan. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami. Sungguh ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepadamu, para pendurhaka, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya, Al-Quran, pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Maka tidakkah mereka merenungkan firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Atau mereka tidak mengenal Rasul mereka, Nabi Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya? Atau mereka berkata, orang itu, Nabi Muhammad, gila. Padahal, dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran itu. Seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, niscaya binasalah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Bahkan, kami telah mendatangkan Al-Quran sebagai peringatan mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Ataukah engkau, Nabi Muhammad, meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik karena dia sebaik-baik pemberi rezeki? Sesungguhnya engkau benar-benar menyeru mereka ke jalan yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Seandainya kami rahmati mereka dan kami lenyapkan kemudaratan yang menimpanya, niscaya mereka akan terus terombang-ambing dalam kesesatannya. Sungguh, kami benar-benar telah menimpakan siksaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan juga tidak merendahkan diri. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Baginyalah kekuasaan mengatur, pergantian malam dan siang. Apakah kamu tidak mengerti? Bahkan, mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah apabila kami telah mati serta menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah, Nabi Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah pemilik langit yang tujuh dan pemilik arasy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, sedangkan dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui?
Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, bagaimana kamu sampai tertipu? Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mengangkat anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Jika demikian, niscaya setiap Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu, yang maha mengetahui semua yang gaib dan yang tampak. Maha tinggi, Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Katakanlah, Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, jika Engkau benar-benar hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan aku termasuk kaum yang zalim. Sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Nabi Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah keburukan mereka dengan perbuatan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku." Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat beramal saleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Di hadapan mereka ada alam barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, pada hari itu, hari kiamat, tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka, dan tidak pula mereka saling bertanya, siapa yang berat timbangan, kebaikannya, mereka itulah orang-orang beruntung. Siapa yang ringan timbangan, kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka, jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan sangat menyeramkan. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kedurhakaan kami telah menguasai kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, api neraka dan kembalikan ke dunia. Kemudian, jika kami masih mengulangi kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim." Dia, Allah, berfirman, "Tinggallah kamu di sana dengan hina dan janganlah berbicara denganku. Sesungguhnya segolongan dari hamba-hambaku berdoa, 'Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat.' Lalu kamu jadikan mereka bahan ejekan, sehingga itu membuatmu lupa mengingatku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sesungguhnya pada hari ini, aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang." Dia, Allah, berfirman, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Tanyalah kepada mereka yang menghitung. Dia, Allah, berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar jika kamu benar-benar mengetahui. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main, tanpa ada maksud, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, pemilik arasy yang mulia. Siapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya yang membenarkan tentang itu, maka perhitungan amalnya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung." Katakanlah, Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku,
berilah ampunan dan rahmat. Engkaulah sebaik-baik pemberi rahmat.